Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV, alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali maghrib ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibukakan jalan untuk bisa memakmurkan rumah Allah, untuk bisa menghidupkan rumah Allah dengan ibadah serta dengan keilmuan yang selalu kita hadiri dalam majelis di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala bentuk ketaatan kita. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini kita akan melihat bagaimana peran pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua. Yang pertama, kita menjadi orang tua memiliki amanah yang besar yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Di antara amanah tersebut adalah mengajarkan ilmu agama. Bahkan mengajarkan ilmu agama jauh lebih utama dan pertama dari ilmu dunia. Sebelum kita bicara tentang pekerjaan, tentang skill dan profesi anak kita, maka kita diperintahkan di dalam agama ini untuk mengajarinya terlebih dahulu ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah, urusan akhirat yang telah Allah sediakan. Tugas kita sebagai orang tua menanamkan ilmu, menanamkan iman sebelum kita menanamkan urusan kehidupan dunia ini. Bahkan untuk urusan dunia saja Allah mengatakan jangan lupakan. Kalau urusan akhirat cari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang cita-cita hidupnya, semangat hidupnya itu adalah untuk akhirat, maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Dan Allah akan datangkan dunia sedangkan ia dalam tidak menginginkan dunia. Dunia mengemis datang kepadanya. Dan orang yang memikirkan akhirat, dunia dapat. Tapi belum tentu orang yang memikirkan dunia, akhirat dapat. Orang yang fokus hidupnya untuk dunia, yang datang kepadanya adalah apa yang Allah takdirkan saja.
Jadi carilah kehidupan akhirat kita, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Bagaimana implementasi daripada ayat yang mulia ini? Yang pertama, tugas kita selain daripada menanamkan ilmu agama, lihatlah firman Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Perintah untuk salat pada anak kita bukan tugas guru di sekolah. Bukan tugas orang-orang yang punya amanah dalam mendidik anak kita, tapi tugas kita, kata Allah, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Yang punya keluarga siapa? Kita. Kita yang harus punya perhatian untuk itu. Keluarga itu maksudnya istri kita juga, anak-anak kita apalagi, yang merupakan darah daging kita. Yang tugas kita adalah memerintahkan mereka. Dan Allah katakan wastabir 'alaiha, bersabar dalam memerintahkan salat. Perlu kesabaran penuh. Dan karena dalam perintah Allah itu pun tidak wasbir, ditambahkan oleh Allah satu huruf ta, menunjukkan betapa pentingnya kita bersabar di dalam mengawal anak kita untuk salat. Lalu bagaimana ayat ini? Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai turunan dari ayat ini pula. Lihat bagaimana panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memerintahkan salat. Muru auladakum bis salati wa abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian, kata Allah. Anak kalian, berarti kita yang punya anak, untuk diperintahkan mereka salat. Usia berapa? 7. Muru, perintah dari orang tuanya. Kalau bahasa Nabi memerintahkan di usia 7, berarti mengenalkan salat, cara istinja, berwudu, bacaan-bacaan salat itu sebelum usia 7 tahun. Kalau kita nyuruh merintah anak untuk salat, berarti anak telah kita bekali ilmu. Itu dia. Jadi usia 6, usia 5 itu sudah harus kita benar-benar kawal anak kita. Beristinjanya bagaimana, wudunya bagaimana, kawal. Sehingga pada usia 7 tahun anak kita sudah, yuk kamu harus jangan kamu tinggalkan sholat. Di usia 7 tahun, mari di rumah tangga kita, keluarga muslim ini, bahasa orang tuanya perintahkan anaknya. Karena itu perintah Nabi. Itu panduan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus anak kita. Nanti jangan disalahkan, anak sudah usia balik tidak mau sholat, baru mengadu ke ustaz, mencari solusi, ngadu ke beberapa orang. Ustaz, bagaimana anak saya ini sudah 15 tahun nggak sholat juga. Dulu di mana Bapak? Ketika usia 7 tahun, usia 8 tahun, usia 9 tahun. Itu usia-usia evaluasi. Di usia 7 tahun start kita memerintahkan, bersabar kita. Di usia 8 tahun, di usia 9 tahun, sabar kita. Di usia 10 tahun kata Nabi, wadribuhum 'alaiha. Praktekkan konsep Nabi ini di rumah kita. Praktekkan. Kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan hasil dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi tidak bicara kecuali melalui wahyu. Dan itu panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwah fillah rahimahullah, ketika anak kita sudah kita tanamkan sejak kecil kecintaan untuk salat, perintah salat, diharapkan di usia 10 tahun sudah tertanam kokoh di hatinya. Makanya Nabi mengatakan wadribuhum 'alaiha, pukul anakmu ketika usia 10. Ketika itu dia tidak mau sholat, tentu pukulan yang memasukkan pukulan pendidikan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini urusan salat. Lalu urusan yang lain bagaimana Ustaz? Naam, syariat yang lain dimulai di usia 7 tahun. Walaupun yang disebut oleh Nabi itu hanya salat. Untuk puasa, untuk yang lain, maka dimulai perintahnya di usia 7. Itu disebut usia tamyiz. Anak kita sudah tahu membedakan antara yang hak dengan yang buruk, dengan yang batil. Sudah tahu mana baik mana yang buruk.
Puasa anak 7 tahun sudah. Bukan lagi kita mengajak-ngajak, tapi perintah, kamu sudah 7 tahun nak. Maka ada tahapan yang mesti kita ketahui. Anak kita menginjak usia 7 tahun, usia 5 dan 6 misalnya belum mau sholat atau bolong-bolong sholatnya, enggak masalah. Enggak masalah. Usia 5 sampai 6 tuh subuh mungkin telat, zuhur mungkin telat, atau asar lewat, maghrib sholat, isya lewat. Tapi itu mulai. Nah, kamu nanti di usia 7 tahun tidak boleh lagi. Itu merupakan tahapan. Karena belum diberikan kepadanya beban. Terkadang ikhwah fillah rahimakumullah, kita kurang sabar. Mau anak kita itu sholatnya, ya kan? Sholatnya sejak usia berapa tahun sudah sempurna. Ini kelewat kita. Syariat ini tidak mewajibkan, belum mewajibkan. Jangan kita wajibkan. Jelas ya? Terkadang kita ini semangatnya bang, terlalu berlebihan. Usia 4, 5, 6 ini kan dalam syariat belum dianggap ini. Usia tamyiz, usia 7 tahun baru kita bahasa perintah. Artinya ketika usia 4, 5, 6 tadi, kalau anak kita sekali waktu sholat, sekali tidak, enggak masalah. Tapi diingatkan satu kata, di usia 7 tahun nak, kamu tidak boleh bolong sholatnya. Karena sudah diperintahkan untuk sholat. Walaupun dia belum balik, tapi Nabi mengatakan itu. Mengimani apa yang diperintahkan Nabi itu akan melahirkan keberkahan dalam pendidikan kita. Terkadang ada yang menanya, Ustaz, di TK usia-usia 4-5 ini kami melaksanakan sholat duha. Kira-kira bagaimana? Saya bilang, sedangkan yang wajib saja belum diperintahkan, apalagi yang sunnah. Ada beberapa lembaga pendidikan menginginkan membuat ibadah-ibadah sunnah itu sebagai syiar, bahkan menjadi dagangan. Di foto anak-anak sekolah sedang sholat duha. Tidak perlu. Yang wajib saja belum sempurna dia melakukan, apalagi yang sunnah. Kita ini perlu tahapan. Jelas ya? Saya tidak menolak sholat duhanya, tapi ketika di usia-usia itu anak-anak kita semi diwajibkan untuk sholat sunnah duha, ini saya kurang setuju. Yang wajib saja belum, apalagi yang sunnah. Sempurnakan ibadah tata cara sholat wajibnya. Tanamkan kalau itu adalah kemuliaan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Nanti yang sunnah akan mengikut. Terkadang kita untuk syiar, bahkan untuk jualan, mohon maaf kalau bahasanya agak tinggi sedikit, menjadi jual lembaga ini ada sholat duha rutin. Tidak perlu. Orang yang terkonsep pendidikan tidak akan tertarik seperti itu. Menurut sebagian menarik, iya silakan. Tapi saya menginginkan tahapan yang benar di dalam pendidikan kita. Dilatih boleh, tapi diwajibkan jangan. Kenapa demikian? Karena yang wajib saja belum Allah wajibkan, kita telah mewajibkan sesuatu yang disunahkan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka oleh karena itu, termasuklah ibadah siam. Nah, termasuk ibadah siam yang sekarang lebih kurang hitungan 2 pekan kita akan menjelang Ramadan. Anak-anak yang usia 7 tahun, orang tua sudah wajib untuk memerintahkan berpuasa bersama kita. Maka ketika anak kita usia 7, usia 8, usia 9 yang belum mereka balik secara usia, secara syariat, maka perlu dialog kepada mereka. Perlu dialog. Nah, kamu sudah usia 7 tahun. Nabi memerintahkan kamu sholat, dan juga kamu diperintahkan untuk beribadah puasa. Puasalah, karena ini adalah tiangnya agama. Dialogkan dengan dialog iman. Katakan bahwa Ramadan adalah bulannya kemuliaan, bulan ampunan, bulan ibadah, bulan di mana Allah melipat gandakan kebaikan. Sampaikan itu kepada anak kita. Bukan hanya sekedar teringat ramainya tarawih di masjid, bukan sekedar banyak makanan,
Bukan sekadar nanti pasar-pasar sore Ramadan ramai, bukan itu. Tapi ingat nak, ini agama, ini syariat. Kamu telah diperintahkan untuk berpuasa. Yuk sahur kita. Kan yang paling berat kan ketika sahur. Ingat. Bagaimana caranya Ustaz? Mendialogkan nak, waktu sahur waktu barokah. Rugi loh kamu tidak sahur, kamu puasa. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu nak, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dialogkan itu ke anak kita, sampaikan. Anak kita tidak tahu apa-apa, belum tahu, mereka belum cukup ilmunya. Kita yang tahu, sampaikan. Yang kedua, nak, waktu sahur ini waktu yang mustajab. Banyak berdoa ya. Hamba-hamba Allah yang saleh itu selalu minta ampun di waktu sahur. Ini kita hati-hati kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini seharusnya bulan istimewa, bulan bersemangat ibadah, bulan mengukir prestasi kebaikan. Tapi kita disuguhkan oleh tontonan yang menggiurkan. Di dua waktu yang sangat mustajab kita berdoa. Yang pertama menjelang berbuka. Yang kedua saat kita sahur. Di dua waktu ini juga kita disuguhkan tontonan-tontonan yang merusak dan tontonan-tontonan yang akan mengganggu konsentrasi kita berdoa kepada Allah. Ingatkan, wahai keluarga muslim dimanapun berada, jadikan pelajaran mahal dalam kehidupan kita, agar kita gunakan hadis Nabi dalam kehidupan kita, bahwa di saat kita berbuka puasa termasuk waktu yang mustajab, da'watun la turad. Maka ajak di bulan Ramadan nanti insya Allah setengah jam menjelang berbuka cukup. Anak bujang, anak gadis kita sudah nggak ada keluar lagi. Di rumah konsentrasi sama-sama berdoa kepada Allah. Ini kita kan masyarakat semakin sore semakin menjelang dekat berbuka semakin nak keluar kita. Padahal itu waktu yang mustajab. Keutamaan yang sering kita lalaikan. Di saat-saat ingin berbuka itu adalah waktu yang mustajab, kata Nabi SAW. Gunakan keluarga muslim di saat-saat itu untuk berdoa kepada Allah. Jangan kita lalai. Jangan kita buang-buang waktu yang sangat mustajab itu. Kejar dengan doa. Manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta kebaikan anak-anak kita, minta keberkahan rezeki kita. Sampaikan ini ke anak-anak kita. Dan sampaikan ini ke keluarga kita pun. Yang kedua saat mustajab waktu sahur. Kita pun demikian ya Pak. Di waktu sahur disuguhkan tontonan. Apa istilahnya? Dulu. Apa istilahnya kalau dulu ya? Disuguhkan tontonan-tontonan yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa hari itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang barakah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita duduk di depan televisi yang menghabiskan waktu dan seterusnya. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, tanamkan kecintaan pada anak-anak kita agar mereka berpuasa atas dasar iman dan ihtisab, tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dialogkan itu kepada anak-anak kita dengan menyebutkan apa Ustaz? Menyebutkan keutamaan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wahai ananda, nih keluarga muslim, kalau sebelum Ramadan kumpulkan keluarganya, sampaikan nasihat Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang didasari dengan iman kepada Allah, ihtisab, yang dibangun amal puasa dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Perlu kiranya Pak kita duduk. Untuk urusan dunia kita sering duduk bincang-bincang. Kenapa untuk urusan akhirat kita tidak kita serius seperti mana kita mengurus dunia kita? Kita semua sadar bahwa kita akan
meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi untuk akhirat yang begitu dahsyat, kita tidak serius membicarakannya. Tema pembicaraan keluarga kita antara yang kita pakai dan apa yang kita makan. Baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, sendal yang kita pakai, dan apa yang kita makan, pola makan, semua itu temanya tidak ada yang berkualitas. Hanya urusan perut dan urusan fisik. Tidak ada yang berkaitan dengan iman. Tidak ada yang berkaitan dengan bekal akhirat kita. Tidak ada yang berkaitan dengan amal-amal yang dicintai Allah. Jarang sekali keluarga muslim bicarakan itu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Bulan yang penuh dengan kesungguhan, bulan yang penuh dengan energi dalam kehidupan kita untuk menyambut Ramadan dengan penuh hati yang sukacita, gembira dengan kedatangan Ramadan. Maka ikhwafillah rahimakumullah, tanamkan itu ke anak-anak kita. Nak, Ramadan sebentar lagi tiba. Bulan mulia itu akan segera menyapa kita. Persiapkan diri, persiapkan hati, agar di saat ia tiba kita dalam keadaan konsentrasi penuh mengisi hari-hari mulia itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman dahulu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan dalam kitab sahih mereka, ternyata generasi-generasi awal mereka mendidik anak-anak mereka itu yang masih kecil untuk membersamai orang tuanya berpuasa. Sampai beliau menceritakan tentang Rubaiyah binti Muawwid, dia berkata, ketika hari puasa mereka ini membuat mainan yang diberikan untuk anak-anak mereka yang sedang berpuasa. Ketika mereka nangis minta makan, maka mereka dikasih mainan tersebut. Kalau bahasa kita apanya? Untuk lengah-lengah puasa. Tidak. Tapi dalam hadis ini yang boleh lengah puasa itu anak-anak, bukan orang dewasa. Kalau kita konsentrasi ibadah, yang boleh banyak main-main itu anak-anak, sehingga mereka lupa dengan makan dan minum. Kalau kita tidak boleh lengah, karena kalau lengah rugi. Banyak ibadah yang tidak terkerjakan, terbuang waktu. Karena dalam Ramadan yang disebutkan oleh Allah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Keistimewaannya itu tidak lama. Mana ada orang kalau hari ini disebutkan ada diskon besar-besaran di sebuah tempat dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 misalnya. Apakah ada kita yang lengah-lengah? Gak mungkin. Untuk menginginkan yang kita, barang yang kita inginkan di situ pasti kita kejar, penuh konsentrasi, penuh semangat, mesti kita dapatkan. Begitu seharusnya kita menyambut Ramadan bersama keluarga kita, agar panen kita tidak gagal nanti di bulan Ramadan. Kita mempersiapkan diri, ajak anak-anak kita, ingatkan mereka. Maka kalau ada anak-anak yang berpuasa nanti yang masih kecil, berikan mereka mainan. Sehingga dikatakan fa idza baka ahaduhum minat ta'am, kalau ada yang menangis karena lapar ingin makan, a'tainahu iya, kami berikan mainan itu. Hatta yakuna 'indal iftar, sampai nanti lupa dan tiba saatnya berbuka. Begitu. Jadi generasi-generasi awal dulu mereka telah mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa sejak dini. Walaupun mereka belum balik, tapi diberikan mainan yang sifatnya adalah yang sifatnya untuk membuat mereka senang dan lupa untuk makanan. Ikhwafillah rahimakumullah. Oleh Ibnu Hajar mengatakan, wa fil hadithi hujjah ala masyru'iyyati tamrini sibyani ala siyam, bahwa di dalam hadis yang kita bacakan tadi, kisah Rubaiyah binti Muawwid itu adalah hujjah disyariatkannya untuk melatih anak-anak berpuasa. Lianna man kana fi misli dhinni alladhi dzukira fi hadzal hadis
Fa huwa ghairu mukallaf, tentulah anak yang disebutkan dalam usia anak dalam hadis ini belum usia mukallaf. Wa innama suni'a lahum dzalika litamrin. Mainan itu dibuat untuk melatih dia. Jelas ya? Kalau anak-anak boleh diberikan mainan bulan Ramadan agar dia bisa ya berpuasa. Tapi bapak-bapak jangan. Gitu kan? Orang dewasa jangan. Karena bukan saatnya Ramadan itu untuk tidur-tiduran, untuk main-main, hilir mudik, enggak. Tapi untuk bisa mengukir prestasi ibadah sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Jelas ya? Maka ikhwah fillah rahimakumullah, agar kita bisa mengisinya nanti dengan kebaikan dan amal saleh, maka perintahkan konsentrasi untuk bisa membimbing anak-anak kita di bulan Ramadan ini penuh dengan ibadah-ibadah yang mulia. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, disebutkan juga Abdullah Ibnu Umar, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ia menceritakan tentang para sahabat mengumpulkan anak-anak mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahzatul iftar. Ternyata kebiasaan juga para sahabat mengumpulkan anak-anak mereka menjelang berbuka itu. Raja istijabat doa, harapan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lis-shaim inda iftarihi da'wah mustajabah. Bagi yang berpuasa pada saat dia ingin berbuka ada doa yang mustajab. Dikisahkan Abdullah bin Umar, jika dia berbuka da'a ahlah, ya, wa waladah wa da'a. Abdullah bin Umar ketika ingin berbuka maka dipanggil keluarganya, istrinya, anak-anak, sini semua. Kemudian diajaknya berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini ikhwah fillah rahimakumullah, jadikan di saat ingin berbuka itu kita betul-betul memanjatkan doa kita kepada Allah. Jangan sibuk dengan urusan makanan, sudah. Wala ba'sa bi'tikafis sabi, bahkan tidak hanya di 10 awal pertengahan, tapi anak-anak pun diajak untuk beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Haitsu innal bulugh laisa syartan li sihhatil i'tikaf, walaupun balik tidak merupakan syarat sahnya i'tikaf, fa yasihhu min as-sabil aqil, anak yang sudah berakal la budda min ahli al-ibadah li'annahu min ahli al-ibadah, dan boleh kita ajak dia untuk beriktikaf. Ikhwah fillah rahimakumullah, manfaatkan Ramadan ini sebagai momen terbaik keluarga kita untuk mengukir ibadah-ibadah di dalam hari-hari yang kita lewati itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Begitu juga dengan syariat haji misalnya, kita juga sudah harus mengajari kepada anak-anak kita. Di samping salat, di samping siam, zakat, ya, kemudian haji, itu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka tahu tentang rukun yang menjadi tegaknya agama dia. Ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita bicara yang lain tentang tugas dan peran kita, di samping kita mengajarkan ilmu agama, mengajarkan salat, mengajarkan tentang Ramadan, puasa Ramadan, mengajarkan tentang zakat dan haji, kita juga mengajarkan tentang iman kepada Allah. Ini yang paling penting. Tanamkan kepada anak-anak kita ikhwah fillah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai kitab-kitab yang diturunkan, mencintai malaikat-malaikatnya, mencintai hari akhir, dan mencintai takdir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Dialogkan kepada mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang memberi kita kehidupan, yang memberikan makan dan minum, yang menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Kalau
dalam hidup kita tidak pernah kita menyampaikan pesan-pesan itu, maka akan terasa berbeda anak yang selalu diingatkan dengan pesan-pesan itu. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah, terkadang kita ini nasihatnya muncul saat kita marah ke anak kita. Nasihat itu terkadang keluar dari lisan kita saat kita marah. Anak kita dalam keadaan bersalah baru kita nasihati. Tidak. Dalam suasana hati yang nyaman, tenang, itu kita nasihati. Sini nak, ayah mau memberikan satu nasihat untukmu. Insya Allah masuk Pak nasihat itu, karena hatinya tenang, pikirannya tenang, dan dia siap mendengarkan. Ini kita kalau dalam kondisi marah baru beri nasihat. Itu beda dengan nasihat Pak, itu ngomel namanya. Itu ngomel. Ya kan? Nasihat itu dari hati yang sangat damai, hati yang tenang. Makanya Allah katakan, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Makanya kata para ulama, ketika anak-anak di usia-usia kecil, hasil penelitian yang paling pertama kali aktif adalah telinga pendengaran. Makanya diazankan anak kita, karena sudah berfungsi, dia mendengarkan azan. Agar yang pertama kali didengar adalah kalimat tauhid. Maka dari ayat ini pula para ulama menyimpulkan, ketika anak-anak di usia kecil sering didengar oleh dia suara ayahnya, suara ibunya, maka dia akan sayang dan cenderung kepada orang yang sering didengar olehnya suara ayah dan suara ibunya. Makanya wajar Pak kalau anak kita sama kita ini ya lengket, atau kepada ibunya apalagi, karena yang sering didengar oleh telinganya adalah suara ibu dan ayahnya. Nah, jadikan ketika kita ya ingin menjadikan anak kita sayang kepada kita, mendengarkan nasihat kita, jadikan kalimat yang masuk kepada telinganya kalimat nasihat. Jelas ya? Kalimat nasihat. Kita lihat sejarah. Kenapa Yakub alaihissalam teringat oleh Yusuf di saat Yusuf digoda oleh Imratul Aziz. Yang pertama kali yang teringat oleh Yusuf di saat dia digoda untuk melakukan zina adalah ayah kandungnya. Yusuf terkena mengingat Yakub alaihissalam, karena Yusuf sangat dekat dengan ayahnya Yakub, dekat sekali. Bagaimana anak kita akan teringat di saat-saat dia menghadapi ujian dan cobaan kepada kita? Karena kita tidak pernah hadir, lisan ini berikan penguatan. Tidak pernah lisan kita ini hadir memberikan nasihat. Yang selalu keluar dari lisan kita adalah perintah. Yang selalu keluar dari lisan kita larangan. Jangan ke situ, jangan buat itu. Lakukan ini, lakukan itu. Itu saja. Bicara hanya satu arah. Tidak ada pernah diajak dia berdialog. Kita bicara dengan sahabat kita, bagaimana caranya? Begitulah kita berbicara dengan anak kita. Ini sering Pak, kita khilaf dalam rumah tangga kita. Yang ada dari lisan kita hanya satu arah. Bahasa kalau tidak perintah, kalau tidak larangan. Kalau tidak marah, teguran. Jarang kita duduk bicara tentang biasa ngobrol. Bagaimana tadi kamu di sekolah nak? Apa yang kamu pelajari? Apa nasihat gurumu hari ini nak? Apa ilmu yang kamu dapatkan hari ini? Bagaimana kamu hari dengan kawan-kawan kamu? Tanyakan itu. Terkadang kita sibuk dengan urusan kita, lupa kita untuk bicara dengan anak kita. Lupa kita bicara dialog dengan mereka. Ini terkadang yang terlewat dalam proses pendidikan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi
hadirnya dalam ingatan Yusuf ayahnya yang ia cintai. Bahkan dalam sebagian ulama mengatakan Allah hadirkan dalam dinding rumah dalam ketika Yusuf diajak berzina, Allah hadirkan wajah ayah beliau dengan mengatakan, wahai Yusuf, kamu anak orang baik-baik. Jadi kuat. Makanya Yusuf menceritakan mimpi dia kepada ayahnya. Itu tanda salah satu kedekatan Yusuf dengan ayah kandungnya Yakub alaihissalam. Ini juga hal yang mahal. Anak terbuka dengan kita itu nikmat. Tapi ketika anak tidak mau cerita dengan kita, itu awal daripada musibah dan malapetaka. Dia akan mencari orang yang paling nyaman untuk menceritakan apa yang ia hadapi. Jadikan kita orang tuanya tempat yang paling nyaman dia curhat. Apalagi anak bujang laki-laki kita atau anak gadis kita. Wallahi Pak, kalau anak kita salah memilih tempat curhat, kalau tepat kepada orang yang tidak berilmu, dirusaknya anak kita Pak. Dirusaknya anak kita. Maka jadilah orang yang dekat dengan anaknya. Jadilah ayah yang selalu dirindukan oleh anaknya. Ayah yang nyaman anak di sampingnya. Ayah yang mana anak-anak ingin selalu berada bersamanya. Jadilah ayah yang seperti ini. Dengan cara kita berusaha untuk menjadi tempat curhatan dia, menampung segala apa yang ia ingin ceritakan. Anak-anak kita Pak, kalau ingin cerita sambut. Silakan. Iya, abang mau cerita ya. Apa cerita Abang? Silakan. Dengarkan keluh kesah dia, dengarkan ceritanya. Di saat yang sama kita berusaha menghargai dia. Anak ini dihargai, ketika dia ngomong itu dihargai. Kita bilang nantilah, abah lagi sibuk. Ya, kapan ada waktu yang kita ayah ngobrol? Nantilah. Ayah masih banyak tugas terus. Maka ikhwafillah, kita berusaha menjadi ayah yang selalu dirindukan oleh anak kita. Pergi ayah dinas luar kota, selalu dicari ayahnya. Berusaha mencari informasi kepada ibunya. Ayah kapan pulang Mi? Ketika ayah pergi tidak ditanyakan oleh anak, itu awal malapetaka juga. Ayah sudah sepekan pergi, tapi tidak kunjung ditanyakan kemana ayah pergi kepada ibunya. Mungkin memang dia tidak suka ayahnya di rumah, karena hari-harinya marah dan penuh dengan emosi saja. Oleh ikhwalillah, kita berusaha. Ada kalanya anak kita itu kita tegur dengan kesalahannya. Ada kalanya anak itu kita jadikan dia nyaman di samping kita untuk bercerita. Ini sering yang terlupa dalam kehidupan kita. Kita sudah merasa melakukan tugas mulia ini dengan maksimal. Kita sudah merasa dengan memberikan nafkah itu tugas kita sudah selesai. Kita merasa tugas pokok kita hanya menyiapkan makan, minum, tempat tinggal. Tidak. Tugas kita ini besar dan banyak. Amanahnya besar di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Amanah yang paling besar adalah agama. Amanah yang lain adalah amanah keluarga kita. Amanah rumah tangga, anak, istri itu amanah besar di hadapan Allah SWT, yang tidak boleh kita abaikan. Ini terkadang orang tua mudah saja pergi berhari-hari, bahkan puluhan hari tanpa ada kabar berita. Anak tidak diperhatikan, istri tidak diperhatikan. Anak maunya anak, ayah maunya ayah, gimana?
Gimana kita akan melahirkan generasi mulia, generasi hebat, generasi bertakwa, beriman kepada Allah, sementara ayahnya sendiri tidak memiliki tanggung jawab yang kuat. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka di dalam Islam porsi kita sangat besar. Bahkan Al-Quranul Karim memberikan gambaran porsi dialog antara ibu dengan ayah itu besar sekali bedanya. Totalnya ada 17 dialog dalam Al-Quran. Dari 17 itu 14 dialog ayah dengan anak. Hanya 2 dialog ibu dengan anak. Dialog yang satu lagi itu adalah ibu dan ayah bersama anak. Itu artinya apa? 14 kali Al-Quran menyebutkan dialog-dialog ayah dengan anak. Dialog ayah dengan anak ini dalam nasihat, dialog di dalam kebaikan. Bukan berarti kita ayah, orang tua yang punya tugas besar banyak di luar, silahkan, itu memang fitrah laki-laki untuk mencari nafkah, bekerja. Tapi kalaupun Anda bekerja sibuk, peran mendidik anak tidak boleh terlupakan. Peran mendidik anak tidak boleh lalai. Sehingga Al-Quran memberikan kepada kita sinyal, tetap dengan kesibukan dalam mencari nafkah, pendidikan itu harus kita berikan pada anak kita. Pendidikan itu harus kita berikan, tidak boleh kita lalai. Jangan dianggap tugas mendidik itu tugasnya sekolah, tugas ibu guru, tugas bapak guru. Tapi tugas mendidik itu tugas kita sebagai ayah dan tugas kita sebagai ibu. Disebutkan oleh para ulama bahwa rumah itu adalah sekolah pertamanya. Di situ dia akan mengenal banyak kebaikan. Di situ dia akan mengenal banyak ilmu pengetahuan. Yang tentu kalau di rumah gurunya siapa? Tidak lain tidak bukan kecuali kita sebagai ayah, istri kita sebagai ibunya. Dasan. Baik. Ya wafiqakumullah. Maka mari sama-sama di Ramadan kali ini untuk kita saling menguatkan. InsyaAllah ini merupakan kajian terakhir ya menjelang Ramadan, yang insyaAllah akan kita lanjutkan pasca Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, semangat beribadah. Lebih maksimal kita Ramadan ini, lebih banyak kita beribadah, konsentrasi di Ramadan ini. Yang lebih mahalnya, ajak istri kita dan anak-anak kita sekaligus. Ramadan hari-harinya terbatas, dari awal sampai terakhir semuanya mulia. Tetapi sebelum terakhir itu ada satu malam yang dijanjikan Allah untuk umat manusia yang beriman, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mari kita jelang, mari kita jemput dengan persiapan ilmu, dengan penuh dengan keimanan serta ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka Allah ampunkan dosa yang telah lewat. Bayangkan, yang berpuasa di siang hari dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosanya. Yang mendirikan malamnya dengan iman dan ihtisab pun Allah ampunkan dosa-dosanya. Tentu kita berharap kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap malam dari bulan Ramadan, itqum minan nar, ada orang yang Allah bebaskan dari neraka. Setiap malam bulan Ramadan. Semoga Allah masukkan kita dari hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan, ampunan dan pembebasan dari nerakanya. Dan saya minta maaf kepada seluruh jemaah Masjid Al-Ihsan, Darul Ihsan, selama kita bergaul dan sama kita berinteraksi dalam kajian kita. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi kami sendiri dan bagi seluruh jemaah seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat dan iman, serta kita keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan insyaallah ketika Ramadan usai nanti kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih keluarga ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.